rotasi dari laningnya. Iya, aku merasa Benedetta dibandingkan dengan Cici untuk urusan clear wave-nya itu jauh banget. Benedetta lebih bisa cepat untuk menyelesaikannya dan ditambah dengan adanya Concussive Blast, ditambah lagi dengan adanya, tahu sendiri ya, pasif dimainkan sama Benedetta itu akan membuat tentunya Cici akan semakin sulit targetingnya karena Cici targetingnya single target kan untuk Yoyo-nya. Sementara Benedetta ini agak sedikit berbeda. Memang kalau di EXP kayak gini agak cukup berat sih Prof untuk bisa kondisinya bisa meng-counter ke arah Benedetta dari mulai rotasinya, dari clear cepatnya, backline langsungnya. Cuma Prof, kalau dibandingkan harus Cici, kenapa nggak main hero-hero yang lain yang juga cukup kuat untuk catch up terhadap rotasi yang dimiliki dari Benedetta? Contohnya? Contohnya kita bermain ke arah Grok juga, Grok samping. Jadi main ini ya, dari awal yang tutup. Iya, jadi sama-sama clear cepat, rotasinya juga kencang. Sama-sama bisa catch up, punya crowd control juga, sama-sama backline juga. Wah, Grok EXP ya, agak sedikit menarik karena memang sudah lama sekali kita tidak melihat hal tersebut. Tapi sepertinya dengan 10 draft kali ini dan match point bagi tim Vamos, apakah Benedetta kali ini akan menjadi jawaban bagi tim Vamos atau malah akan menjadi malapetaka karena ketika satu sama malahan S2G juga berada dalam keadaan yang sama. Oke, kita langsung back to the lane knockdown. Rotasi lihat yang dilakukan, Lunar udah kepancing dari Vengeance ya di early game dan Smooth. Ini bakal bisa mendapatkan first blood di depan sana. Para pasukan dari tim S2G Esports mereka harus berhati-hati. Ingat jangan lupakan Smooth punya damage yang besar dan dia punya Petrify. Satu Petrify ini bisa membuat Lunar tumbang. Dan Smooth dia pintar, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia pastikan untuk dapat knife for knife di level 2. Tapi lihat di sana Chibi dikasih satu point kill. Out of nowhere. Rotasi yang sangat bagus dan first blood sudah kita peringatan Profesor. Dan ternyata Benedettanya bukan cuma jadi tank di sini. Dia benar-benar mau full damage. Dia benar-benar malah mau menggiling bagaimana nanti Sigibum ketika 1v1 tidak dengan blade armor tapi dengan item-item seperti Heptasis dan juga Endless Battle tentunya. Benedetta yang tentunya kembali lagi menjadi damage dealer di EXP. Tidak perlu Fredrin ternyata bagi tim Vamos untuk membawakan damage di EXP lane juga. Berbeda dengan beberapa tim tentunya yang mampu untuk membawakan damage. Tapi Lunar sekarang yang bakal kerepotan karena lawannya tidak ngebuat item-item penambah darah, item-item tank. Tapi sekarang malahan menuju ke Emblem Fighters dan juga Festival of Blood. Unexpected pick terhadap Benedetta yang benar-benar sudah merugikan terhadap Lunar. Karena gini Profesor, gak semua orang itu tiba-tiba punya hero pool yang luas. Dan mereka siapkan di dalam scrim. Karena di saat ini, ketika S2G Esports ada unexpected terhadap Benedetta, itu langsung merubah segalanya. Tapi lihat Smooth out of nowhere ke arah belakang, mencoba untuk melakukan antisipasi pergerakan dengan tindakan preventif dari Glorious Pathway. Udah dibuka oleh Pagu untuk mengamankan Retribution. Iya, kalkulasi yang mungkin dimaksud sama Ranger Mas tadi adalah ketika mungkin mereka berpikir kalau Smooth bisa dikalahkan di laning dengan Cici, tapi ternyata karena damage yang diberikan akan sangat berbeda dan lihat zoning bahkan yang diciptakan dan bahkan mendapatkan orange buff. Oke, orange buff dan Smooth 9 for 9. Wah, Lasit mencoba untuk menyelamatkan diri tapi nampaknya masih bisa ditangani oleh para pasukan dari tim S2G. Meanwhile di depan sana keuntungan ditahan para pasukan tim Vamos. Benar-benar snowballing yang tidak bisa dihentikan bahkan menuju ke arah 1000 gold difference. Wow, 1000 gold yang terlalu cepat menurutku untuk di menit yang kedua. Chibi bahkan yang kali ini bergerak dengan 100% team fight participation. Mendapatkan Lunar 2 kali dan bahkan untuk kali ini mendapatkan bottom lane-nya juga. Pertukaran yang sangat tidak adil. S2G bahkan harus kehilangan orange buff-nya. Kazu akan kalah dari segi level match up junglernya. Dan next time untuk sekarang, Shorn apakah dia akan lebih aktif untuk mencoba menguasai area rivernya? Karena dari tadi nih Nets bener-bener dibuntutin terus nih. Shorn lewat, pasti ada Nets. Jadi kayak kalaupun mau ngebonyokin karena dari Shornnya itu bakal susah. Lihat ya arah top lane, Smoothnya benar-benar ngebuat seorang Lunar ini nggak berdaya sama sekali. Dan para pasukan dari tim S2G langsung sudah mengeluarkan Vengeance di depan sana dengan ada Chibi. One last shadow kill menutup point kill dan Skypiercer-nya. Makin menambah lagi dari stack yang dimiliki dari tim Vamos. Nah, Kazunya juga telat hadir untuk kali ini. Masih menit yang ketiga tentu pendapatan dari minion tidak akan maksimal bagi Kazu. Paku, dia harus ingat, mereka tidak seuntung seperti game sebelumnya. Dia nggak bisa nandem, bisa diberikan oleh seorang Nets itu Profesor yang dia jangan sampai lupakan. Dan ini masih early. Dan keuntungan, game yang pertama dan game kedua dia berbeda sekali. Dan Glorious Pathway dari seorang Walter fokus menunjukkan belakang dari seorang Begin. Membuat tim S2G Esports mereka kehilangan banyak source skill menuju ke arah Turtle. Yang pertama sudah didapatkan S2G.
Tapi yang kedua kayaknya Kazu masih mau lebih. Setidaknya kalah laning tapi minimal mereka dapetin 2 turtle Profesor. Setidaknya at least yang di depan sana para pasukan dari tim S2G mereka berhasil di counter. Out of nowhere Valentina save the day for this time. Warlord menyelamatkan hari dari tim Famous. Shadow Kill tidak terlalu berasa untuk berbagi dengan 4 poin dari tim S2G Esports. Tapi lihat, tim fighter tiada hentinya. Smooth mencoba untuk melakukan flanking. Mereka semua terdistract dengan tim fighter top lane hingga laning lainnya bebas. Laning lainnya tidak bisa mereka pegang. Dan membuat Nets mendapatkan keunggulan gold yang melimpah. Wah, ini gak bakal berhenti sih untuk Nets-nya farming terus. Bahkan bisa menumbangkan Pagu lebih cepat lagi, lebih prematur lagi untuk di game yang kedua. War Axe memang didapatkan oleh Lunar. Tapi berbeda dengan Smooth yang sudah mendapatkan penetration bonus. Dengan Heptasis, lihat damage dari Phantom Slash-nya. Wah, ini lama-lama bisa solo kill loh. Ini bisa di solo kill dan Luna. Kali ini lihat. Dengan adanya damage dari Vengeance, tapi Chibi seperti biasa akan melakukan eksekusi. Oh my god. Eksekutor seluruh Sky Piercer-nya akan maksimal ketika nanti dia mid to the late game, Profesor. Iya. Kehilangan satu nyawanya ketika berada di bawah turret outer top lane. Karena akan sangat mengerikan kalau misalkan Sky Pierce-nya pecah bukan karena hero. Iya, dan bahkan di sana para pasukan dari tim S2G Esports mereka agak sedikit kebingungan. Karena di sini Profesor, yang mereka harus atasi itu bukan hanya soal Chibi. Mereka harus mengatasi Nets, mereka harus mengatasi laning phase, mereka harus mengatasi Smooth yang melakukan flanking dan Smooth dari tadi. Ngebuat permainan dari game pertama, jujur dia ngebuat Famous jadi smooth, benar-benar lancar. Benar-benar lancar ya, bahkan tanpa hambatan sama sekali. Dan Chibi 401 KDA yang sangat-sangat manis sekali. Thanks to Smooth, dia bahkan menorehkan 4 kill participation ketika memang ada Chibi di dalamnya juga. Dan nantinya kita akan melihat sendiri bagaimana kehadiran dari sosok Hayabusa ketika sudah mulai masuk ke late game. Dan tentunya memiliki power yang begitu luar biasa mungkin ketika Turtle akan ada di tangan dari Chibi lagi. Karena terlalu banyak rasa, jangan hanya satu rasa Profesor. Dari mulai bermain flankingnya, early tempo, early temponya, terus main di awal. Terus tim front to back, terlalu banyak variabel dan variatif yang di depan sana. Tapi Chibi, respon yang dilakukan di arah bottom lane harus coba mereka pikirkan. Chibi terlalu memaksakan tadi dapetin 1 poin kill. Bahkan kalau Chibi bisa ke arah bottom lane tadi, merespon team fight yang terjadi, Chibi bisa dapetin 2 poin kill, Prof. Kenapa dia harus memaksa ke sana? Aku cukup terkejut tadi Warlord ya langsung bikin perapatan sepertinya barusan di area bottom lane. Okay. Ya, karena Pagu kan tadi membuka Glorious Pathway tapi ditutup gitu loh sama Warlordnya juga biar movement speednya tuh nggak bakalan aktif. Tapi udah 2 item loh untuk Nets-nya. Jadi ini Nets belum ngapa-ngapain, Kazu cuma di pressure aja, lihat benar-benar dikejar oleh Smooth. Gak ada lagi jawaban untuk Kazu bisa melakukan solo pick off terhadap seorang Benedetta. Karena di sini walaupun dengan adanya Hunter Strike dia belum punya War Axe, Profesor. Kalau dia nggak punya War Axe, dia nggak punya Lifesteal. Dan itu kondisinya nggak bisa one by one situation. Glorious Pathway menuju ke seorang Warlord. Terperangkap dengan ada seorang Son. Meanwhile Chibi stand by on position. Shadow Kill belum dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Masih mencari di mana berada dari seorang Warlord. Dan Katsu! Kali ini berhasil melakukan 1 point kill. Dan 1 avatar of Guardian berhasil menukar Kazu dengan adanya Warlord. Masih mau lebih tadi kayaknya dari Chibi. Tapi kayaknya nggak ada Shadow Kill dan belum siap juga untuk melakukan team fight. Dan kali ini dengan pertukaran yang tadi Ranger Mas mention ya, lagi-lagi keuntungan berada dari tim Vamos dan Smooth. Tidak ingin membiarkan Kazu yang tumbang itu bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah sehingga sekarang levelnya akan coba untuk dikejar. Tapi ternyata Smooth membatalkan niat tersebut karena memang terlalu beresiko untuk mengambil orange buff. Purple buff mungkin yang bakal dituju, tapi dengan adanya Turtle 2-1 harusnya S2G lebih berhati-hati karena takutnya mereka akan berada dalam keadaan yang dirugikan ketika mereka terus-terusan mempertahankan bagaimana high ground defense-nya. Walaupun sebenarnya mereka lagi-lagi di sini harus lebih berfokus sama laning-nya terlebih dahulu. Oke, Profesor, lihat laning nggak ada yang bisa dipegang sama sekali dari S2G Esports. Sekalipun si Gibum yang coba untuk mempertahankannya, dia bukan pakai Purify, dia pakai Flicker 1 Petrify full damage. Alex Tevenable, itu benar-benar menjadi final si Gibum melihat dari seorang Benedetta. Wah itu sih. Tiba-tiba nanti kayak di zoningnya ya kan. Waduh. Kena 2-3 orang kena Petrify. Nah, itu lihat tuh yang ngeri tuh. 1.200 gold untuk di Marksman itu biasa, Profesor. Biasa. Tapi 1.800 gold di XPE. Iya.
Tapi ketika Moskovnya melakukan clear, mereka ingin memilih langsung menuju ke area dari Lord. Apakah kali ini akan jadi Lord yang free? Di reset terlebih dahulu dan tim Famos sepertinya ingin melakukan sebuah setup. Son ternyata kali ini mencoba untuk kabur dengan Avatar of Guardian dan ternyata berhasil depan sana berpasukan dari tim S2G Esports. Mereka terkena Shadow Kill, tidak bisa tercounter. Untuk HB masih mundur ke arah belakang dengan adanya Quad Shadow. Dan ini tim fight 4 versus 5 yang gagal dimiliki dari tim Famos. Menjadi sebuah warning untuk tim Famos harusnya, Profesor. Oke. Aku kira tadi Sigibum akan memberikan Spear of Destruction. Itu dapat 1 poin. Iya. Kalau kena. Karena ya udah semuanya nggak sih keluar dari tadi tim fight-nya, source-nya. Avatar of Guardian. Avatar of Guardian udah keluar, Shadow Kill udah keluar. Apakah masih akan coba untuk ditarik ulur S2G? Mereka punya kesempatan untuk ambil Lord ini karena Kazu bisa mendapatkan Lasit dengan mudahnya dengan Soul Saver Retribution. Oke, tapi lihat di depan sana Smooth terlihat positioningnya mencari ke arah belakang. Dan itu dia Petrify! Alexo find a blow yang belum dikeluarkan oleh Smooth, tapi Petrify Gaming berhasil mendapatkan 3 point kill. What a Petrify from Smooth. Wow, langsung dibalikan dari Smooth dengan Petrify-nya. Itu dia penggunaan Petrify yang sangat on point sekali. 1 tukar 3 akan menjadi worth it. Dan tentunya walaupun Begin harus menggunakan Crimson Beacon-nya di bagian top lane. Tombak kena memang, tapi sudah terlalu terlambat Ranger Mas. Yes, terlambat dan apalagi di depan sana perpasukan dari tim S2G Esports. Mereka sekalipun dapatin Lord, kayaknya nggak terlalu worth it, Profesor. Mereka akan kehilangan Sigibum dan juga mereka akan bisa melakukan rotasi langsung tanpa ada Moskov. Dan sekarang Smooth mendapatkan si Halberd ditambah Chibi. Mendapatkan Blade of Despair. Akan memberikan damage yang lebih masif lagi dengan efek dari Sky Pierce yang sudah siap untuk dia gunakan. Dan sekarang siapa targetnya? Frontline kah? Backline kah? Karena Chibi bisa menumbangkan keduanya Ranger Mas. Karena dia bahkan 1v1 Kazu pun bisa dia jalankan hanya saja. Sekarang dia memilih untuk mundur ke belakang dan membiarkan Trilane push ini akan dijalankan oleh tim Famos. Alright, termasuk dari tim S2G Esports. Mereka mencoba untuk mempertahankan, mendapatkan Son di depan sana. Tapi target yang dilupakan adalah Son ini belum bisa dimakan. Target mereka cukup kesulitan lagi, Profesor, untuk kedua kalinya. Dan bahkan Chibi memasang ke arah belakang dan shutdown! Chibi! What a blunder dari Chibi membuat para pasukan dari tim S2G Esports mereka berhasil mempertahankan Lord di arah bottom lane. Chibi again and again. Di 2 game yang berbeda, Chibi benar-benar terlalu overexcited dengan 7 poin kill yang dia miliki. Untungnya kali ini mereka owning jauh. Kalau tidak, kasusnya akan berbeda, Profesor. Wah, tapi masalahnya kalau ini terulang kembali di atas menit 15, mungkin akan ada cerita yang berbeda karena Sigibum sudah memiliki item yang maksimal. Dan sekarang dengan quantity yang menang dari S2G, mereka keluar dari area pertahanan mereka, mencoba untuk mencari trade kill lagi. Semenjak kali ini Begin masih di lini belakang walaupun tidak ada burst damage, tapi setidaknya mereka punya DPS pasti dan farming dari Sigibum. Karena ia ingin mengejar ketertinggalan ketika dari tadi Nets berada dalam keadaan yang bebas. Oke, dan bahkan kalau kondisinya kali ini mereka akan coba mulai reset kembali dari ujung ke ujung. Top lane-nya mereka dorong lagi, mid lane mereka dorong lagi, bottom-nya juga mereka dorong. Walaupun ya turretnya sudah dipegang sama tim Famos semua, Profesor. Iya, dan jujur dengan tadi shutdown didapatkan ya, pecah tuh langsung tuh ke 70-an kayaknya. Langsung ke 42 dan sekarang Shore-nya dalam ancaman. Harus lebih berhati-hati tapi Smooth. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi Lunar kayaknya udah mulai paham kalau mereka tidak bisa langsung front to back dengan adanya Smooth yang belum ngeluarin Petrify. Harus ada Petrify dulu. Yes. Dan targetnya minimal harus menuju ke arah dari Sigibum juga seperti tadi ya. Momen di saat memang Sigibumnya tidak bisa mendeliver damage, otomatis damage yang diberikan dari tim Famos akan jauh lebih masif. 5.000 gold lead, masih stabil. Dan memang tidak ada penambahan dari Lord yang didapatkan tadi karena ada shutdown yang tercipta. Tapi kalau itu terulang kembali Ranger Mas, tidak menutup kemungkinan S2G bisa melakukan comeback di game yang kedua karena goldnya malah berkurang sekarang keuntungannya. Dari 5.000 misalnya sekarang ini langsung turun pasti ke 2.000 atau nggak 1.000 gold difference saja, nggak bakal jauh. Gak bakal jauh. Karena kalau itu Chibi lagi kemakan, Lord didapatin sama S2G, semua kondisi bisa terbalik langsung, Profesor. Ini dia, tim Famos harus bermain hati-hati, harus bermain objektif. Tapi tidak melupakan bagaimana tempo mereka ketika beranjak ke high ground. Show dari Sigibum all in ke Lord. Show di arah bottom lane, Lord langsung depan sana all in pada pasukan dari tim S2G Esports. Mereka coba untuk mendapatkan satu buat turret, the best yang bisa mereka lakukan. Dan akhirnya Sigibum mau nggak mau harus menuju ke arah belakang. No recall! Flicker! Sigibum! Really, itu benar-benar pergerakan yang sangat-sangat baik dari Sigibum. Flicker prediction membuat sosok dari Sigibum harus coba menghindari damage dari seorang Sorn. Ya, Sorn-nya jadi tidak bisa mendeteksi di mana Moskovnya berada dan sekarang S2G Esports
akan melakukan defense seperti apa. Last item. Dan keduanya sama-sama menuju ke Malefic Gun. Dan satu catatan Profesor KB. Pasukan dari tim Famos gak tahu itu kepake atau nggak flickernya. Yes. Dan lihat di sana semua tak coba untuk bertahan. One by one situation. Tapi di tempat sana masih ada Rose Gold Meteor save the day for this time. Dan Queen Swings yang ke-trigger tapi Kazu. Ke-trigger tapi out of nowhere Kazu berhasil mendapatkan satu buah pick off. Para pasukan dari tim S2G Esports dari bottom lane mencoba untuk mempertahankan base mereka. Free tester Sikipum. Bester menjadi pilihan utama. Nets. Free hit. Setidaknya pertukaran dari semua tim melakukan diseleksi di arah bottom lane berhasil dilakukan oleh tim Famos. Wow, kali ini Lord masih ditahan, Lord masih bisa ditumbangkan dan S2G Esports mencoba untuk membalikan keadaan perlahan-lahan tapi pasti Glorious Pathway. No way, Glorious Pathway kalau mereka masa tim Famos juga suara CB di depan sana dan Shadow Gale. With the crown mempertahankan satu kasus tapi tidak akan terlalu lama karena dia bisa dari seorang dia tidak bisa dibendung kembali. Dua hilang, ini bencana. One last man standing, wipe out tim Famos from region Malaysia. Sang tuan rumah membalaskan dendamnya atas SRG terhadap S2G Esports dan memulangkan region Turki terakhir di N6 World Championship. The Hometown Villain, vamos!